Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Pengkhotbah 11 ayat yang ke-5 sampai 8. Pengkhotbah 11 ayat 5 sampai 8. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui, apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya, segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Pengkhotbah 11 ayat 7. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Judul renungan kita hari ini adalah Memulai Hidup Baru dalam Tuhan, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, baru-baru ini saya sangat senang. Karena pergi berlibur bersama suami saya selama seminggu penuh. Hal ini sudah tidak kami lakukan selama beberapa tahun terakhir. Biasanya kami akan pergi juga ketika mendapati liburan panjang. Namun tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan yang sedemikian rupa, membuat kami harus menunda perjalanan jauh. Pada pagi pertama kami dalam liburan panjang kami, ada ayam yang berkokok sangat keras sehingga membuat saya terbangun. Fajar hari ini terasa tidak begitu menyenangkan. Mata saya terbuka, otak saya langsung bersiaga, dan saya bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Namun saya tahu betul bahwa saya berada di tempat yang Tuhan inginkan. Jadi saya berdoa, Tuhan apa ini? Setelah tidur kembali dan terbangun lagi oleh ayam berkokok itu, saya memutuskan untuk bangun dan mengambil waktu tenang di teras. Teras pribadi kamu didekorasi dengan gelendong, dan lantai bergaya Spanyol yang indah, tirai putih mengalir yang membingkai, dan pemandangan hijau subur yang indah. Perabotannya terbuat dari anyaman coklat dengan bantal putih, dan bahkan ada kursi rotan bundar besar yang saya suka, angin pagi yang sejuk, yang menyediakan tempat yang lebih sempurna untuk pergi bersama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dalam keheningan dan pembelajaran di tempat ini, Tuhan memberi kesan kepada saya bahwa ini adalah hari baru bagi saya,
Dia mengungkapkan bahwa benih pelayanan yang telah saya tanam selama bertahun-tahun sebagai pramugari telah menghasilkan panen akomodasi mewah dalam perjalanan ini, yang melampaui apa yang pernah saya alami. Dia mengungkapkan kepada saya bahwa mengambil langkah menjauh untuk waktu yang lama adalah langkah pertama menuju keseimbangan yang lebih besar dalam hidup saya. Dia mengingatkan saya bahwa waktunya tidak terletak pada satu garis lurus, namun melingkar, dan dia menunjukkan kepada saya bahwa ketika peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami muncul kembali, meski dengan detail yang kecil sekalipun, seperti akomodasi hotel, pengalaman itu lebih besar ketika kita memprosesnya dengan cara Tuhan. Saya segera mengerti bahwa sudah waktunya bagi saya untuk bangun ke tingkat kelimpahan yang baru. Ketakutan dan kebanggaan telah menahan saya selama ini. Ketika saya berdoa dan hendak membaca Alkitab, Roh Kudus membawa saya kepada Matius pasal 28. Anda bisa membaca isi firman Tuhan ini terlebih dahulu di Alkitab Anda. Ketika saya membaca pasal ini ayat demi ayat, saya dapat melihat proses yang jelas tentang bagaimana awal baru Tuhan akan mengalir dalam hidup saya untuk saat-saat seperti ini. Tuhan mengetahui cinta di hatiku untuknya sejak awal. Tindakan baru yang penuh kuasa akan terjadi dari surga ke bumi saat seorang malaikat diutus ke depan. Tuhan akan muncul dengan cara yang belum pernah saya lihat. Kejahatan akan musnah. Seorang malaikat dari Tuhan akan menghibur saya. Saya dapat mengharapkan pemahaman baru, bukti baru, dan harapan baru akan muncul. Tuhan akan memberi saya waktu yang tepat, arahan baru dan instruksi baru. Saya akan bersuka cita. Tuhan Yesus akan menemui saya di sana. Aku akan menyembah Dia. Dia akan memberikan lebih banyak arahan dan instruksi yang akan menuntun pada kabar mulia serta pelipat gandaan dalam hidup saya dan orang lain. Musuh akan bersekongkol melawan kebenaran Allah, tetapi saya akan taat. Namun tidak semua orang akan percaya. Tetap Tuhan Yesus akan bergerak maju dan menyatakan kebenarannya, dan Dia akan menugaskan saya untuk bergerak maju dalam otoritasnya. Ketika kita pergi bersama Tuhan, Dia akan menunjukkan kepada kita hal-hal besar yang perkasa. Dia akan mengungkapkan misterinya kepada kita. Dia akan mengungkap masalah hati kita, memurnikan dan memulihkan kita. Dia akan membuat kita bersuka cita atas awal barunya bagi kita. Dia akan membebaskan kita untuk menerima peningkatan yang lebih besar dari semua yang Dia miliki untuk kita. Sahabat Suara Kasih, apakah Anda membutuhkan fajar hari baru, di mana surga muncul dan tatan lama hidup Anda bergeser ke yang baru? Mintalah Tuhan untuk membawa Anda ke sana. Tetap dekat dengannya. Bertobatlah untuk apapun yang diungkapkan Roh Kudus kepada Anda. Marilah kita renungkan. Terimalah pengampunan Tuhan, dan Dia akan berbicara kepada Anda. Dia juga akan membantu kita ke tempat yang telah Dia tetapkan, dengan porsi yang lebih besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu,
penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.